Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ulfi Putrasani M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Tafsir wa Qaiduh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Farida Shihah dengan NIM 53020220046, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tentang suatu metode tafsir, yaitu tafsir muqaran. Metode tafsir muqaran. Metode tafsir muqaran ini adalah salah satu dari 4 metode tafsir yang dijalani oleh para mufasir. Kalau kita lihat atau pahami dulu pengertian tafsir muqaran, jadi pengertiannya yaitu bahwa tafsir muqaran ini merupakan penafsiran sekelompok ayat Al-Quran yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan. Jadi kata kuncinya di sini yaitu membandingkan. Muqaran dalam bahasa Arab artinya membandingkan. Maka kita bisa garis bawahi bahwa penafsiran dengan metode muqaran ini adalah menafsirkan sekelompok ayat Al-Quran yang berbicara tentang suatu masalah. Masalahnya sama, tapi caranya melakukan perbandingan. Nah, apa yang dibandingkan antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksinya, atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Nah, muqaran itu adalah membandingkan apa yang dibandingkan dari 3 hal, yakni yang pertama ayat dengan ayat, yang kedua ayat dengan hadis, yang ketiga yaitu pendapat para ulama tafsir. Nah, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup tafsir muqaran ada 3, yaitu 1. Membandingkan ayat-ayat Al-Quran antara satu dan yang lainnya yang memiliki kesamaan atau kemiripan redaksi dalam 2 masalah yang berbeda atau lebih, atau dalam satu masalah yang sama atau yang juga sama. Bisa redaksinya sama, kasusnya berbeda, atau kasusnya sama, redaksinya berbeda. Contohnya yaitu pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 128 yang berbunyi Qul inna hudallahi wal huda. Di sini kita bandingkan dengan surat Al-Quran surat Al-An'am ayat 71 yang berbunyi Qul inna hudallahi wal huda. Yang artinya katakanlah sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti ialah petunjuk Allah. Nah, ini memiliki persamaan kasus tetapi sedikit beda redaksi. Yang kedua yaitu membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis Nabi SAW yang secara lahiriah tampak bertentangan. Nah, ini bisa juga kita melakukan penafsiran dengan cara membandingkan. Yang dibandingkan yaitu Al-Quran dengan hadis Nabi. Di sini mufasir mencoba untuk membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis tersebut dengan cara menemukan kompromi antara keduanya. Di sini hadis yang akan dibandingkan itu hadis yang kualitasnya sahih. Kalau tidak sahih tidak usah dilakukan perbandingan, langsung saja ditinggalkan hadisnya, Al-Quran yang dipakai. Tapi kalau ternyata hadisnya tidak sahih, maka ini perlu dicarikan kompromi. Yang terakhir yaitu membandingkan antara pendapat ulama-ulama tafsir yang menyangkut penafsiran Al-Quran. Misalnya membandingkan penafsiran yang bercorak tafsir ahkam dan penafsiran yang bercorak tafsir al-ijtima' terhadap ayat yang sama. Nah,
Sebagai sebuah metode buatan manusia, maka sangat wajar bila metode ini mengandung kekurangan di antara kelebihan-kelebihan yang dipunyainya. Kelebihan metode tafsir Muqarran yaitu yang pertama, membuka pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain. Yang kedua, yaitu tafsir dengan metode Muqarran ini amat berguna bagi yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat. Yang ketiga, yaitu dengan menggunakan metode Muqarran ini, maka mufasir didorong untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis-hadis serta pendapat-pendapat para mufasir yang lain. Di samping ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu yang pertama, penafsiran yang menggunakan metode Muqarran tidak dapat diberikan kepada pemula, seperti mereka yang sedang belajar pada tingkat sekolah menengah ke bawah. Yang kedua, metode ini terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran yang pernah dilakukan oleh para ulama daripada mengemukakan penafsiran yang baru. Ya, yang selanjutnya yaitu metode ini kurang dapat diandalkan untuk menjawab persoalan sosial yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat, karena metode ini lebih mengutamakan perbandingan daripada pemecahan masalah. Yang selanjutnya, kemampuan penafsiran yang hanya sampai pada membandingkan beberapa pendapat dan jika tidak menampilkan pendapat yang lebih baik, membuat metode ini lebih bersifat pengulangan dari pendapat ulama klasik. Sekian, mungkin itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.